Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pikomairo dari Prodi PGMI semester 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Abdiyah Saleh Sarulangun. Baiklah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPMDI dosen pengampu Bapak Rian Hidayat, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tokoh Turki Sultan Mahmud II, Utsmani Muda, Mustafa Kemal Atatürk. Tokoh membawa Islam di Turki pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Kesultanan Utsmaniyah Turki Utsmani mengalami kemunduran dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, negara-negara barat mengalami kemajuan pesat melalui revolusi industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini membuat banyak wilayah Islam jatuh ke tangan bangsa Arab Eropa. Melihat keadaan tersebut, muncul tokoh-tokoh pembaharu yang ingin membangkitkan kembali kejayaan Turki. Mereka berusaha memperbaiki sistem pemerintahan, pendidikan, militer, dan kehidupan masyarakat agar Turki mampu mengejar kemajuan negara-negara barat tanpa meninggalkan identitasnya. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Sultan Mahmud II, Gerakan Utsmani Muda, dan Mustafa Kemal Atatürk. Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud adalah Sultan Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah sejak tahun 1808 sampai 1839. Ia dikenal sebagai pelopor modernisasi di Turki karena melakukan banyak perubahan dalam bidang militer, pemerintahan, pendidikan, dan administrasi negara. Pada Sultan Mahmud II naik tahta, kondisi Turki sangat memprihatinkan. Tentara Janissary tidak lagi disiplin dan sulit dikendalikan. Banyak wilayah kekuasaan Turki melepaskan diri. Pemerintahan dipenuhi korupsi, pendidikan masih tertinggal dibandingkan negara Eropa. Teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di barat, sedangkan Turki mengalami kemunduran. Karena itu, Sultan Mahmud II menyadari bahwa perubahan harus segera dilakukan agar Turki tidak semakin tertinggal. Pembaharuan dilakukan bidang militer, membubarkan pasukan Janissary pada tahun 1826, membentuk tentara baru dengan sistem pelatihan modern, menggunakan senjata dan strategi perang ala Eropa. Bidang pemerintahan, memperbaiki birokrasi negara, mengurangi kekuasaan penjabat daerah, memperkuat pemerintahan pusat. Bidang pendidikan, mendirikan sekolah modern, mengembangkan pendidikan kedokteran dan militer, mengirim pelajar Turki ke Eropa. Bidang sosial, mendorong penggunaan pakaian yang lebih modern, memperkenalkan sistem administrasi negara yang lebih teratur. Dampak pembaharuan Sultan Mahmud II membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Turki, walaupun belum mampu mengembalikan kejayaan Turki sepenuhnya. Pembaharuan ini menjadi dasar bagi reformasi pada masa berikutnya. Utsmani Muda atau Young Ottomans adalah kelompok yang intelektual, wartawan, dan pemikir Turki yang muncul sekitar tahun 1865. Mereka bukan seorang tokoh, melainkan sebuah organisasi yang menginginkan perubahan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa kemajuan barat dapat dipelajari, tetapi nilai-nilai Islam tetap harus dipertahankan. Gerakan ini muncul karena mereka melihat kekuasaan sultan terlalu mutlak, pemerintahan kurang memperhatikan rakyat, pendidikan masih tertinggal. Turki terus mengalami kekalahan dari negara-negara barat. Tokoh-tokoh Utsmani Muda, Namik Kemal, Zia Pasha, Ali Swapi. Tujuan gerakan menyelamatkan Kesultanan Utsmaniyah, menerapkan pemerintahan berdasarkan konstitusi, membatasi kekuasaan mutlak sultan, memajukan pendidikan, mengembangkan kebebasan berpikir, memadukan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Pemikiran Utsmani Muda berpendapat bahwa Islam tidak menghambat kemajuan. Justru Islam mendorong umatnya untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu, mereka mengajak umat Islam untuk meninggalkan sikap taklid dan mulai berijtihad. Dampak lahirnya konstitusi Turki pertama pada tahun 1876. Berkembangnya gagasan demokrasi, pendidikan semakin maju, menjadi inspirasi bagi gerakan pembaruan berikutnya. Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang pemimpin militer dan negarawan Turki mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Ia menjadi presiden pertama Turki dan dikenal sebagai tokoh modernisasi yang mengubah sistem negara secara besar-besaran. Setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kekalahan. Banyak wilayahnya dikuasai negara-negara Eropa. Mustafa Kemal memimpin perjuangan mempertahankan Turki sehingga akhirnya mendirikan Republik Turki. Bidang politik menghapus sistem kesultanan pada tahun 1922. Menghapus kekhalifahan pada tahun 1924, membentuk Republik Turki. Bidang pemerintahan memisahkan agama dari pemerintahan sekulerisme, menyusun sistem hukum berdasarkan hukum sipil modern. Bidang pendidikan menyatukan sistem pendidikan nasional, menghapus sekolah yang terpisah antara agama dan umum, mengembangkan pendidikan modern. Bidang bahasa menggantikan huruf Arab menjadi huruf Latin, mempermudah masyarakat belajar dan membaca dan menulis. Bidang sosial memberikan hak memilih kepada perempuan, mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan, mengubah sistem pakaian agar lebih modern. Bidang ekonomi mengembangkan industri nasional, membangun instruktur memperkembang perekonomian negara. Dampak positif Turki menjadi negara modern, pendidikan berkembang pesat, ekonomi meningkat, sistem pemerintah menjadi lebih efektif. Dampak negatif, penghapusan kekhalifahan menimbulkan pro dan kontra. Peran agama dalam pemerintah sangat terbatas. Sebagai masyarakat menganggap kebijakan Atatürk terlalu meniru Barat. Persamaan dan perbedaan tokoh. Persamaan sama-sama ingin memajukan Turki, mengembangkan pendidikan, melakukan formasi pemerintahan, mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Perbedaan, Sultan Mahmud II fokus pada modernisasi militer dan birokrasi. Utsmani muda fokus pada kontribusi kebebasan berpikir dan pendidikan. Mustafa Kemal Atatürk melakukan perubahan paling besar dengan menghapus kesultanan dan kekhalifahan serta mendirikan Republik Turki dan sekuler. Pengaruh pembaharuan Turki terhadap dunia Islam. Pengaruh di Turki memberi pengaruh besar bagi negara-negara Islam lainnya. Banyak negara mulai memperbaiki sistem pendidikan, memperkuat pemerintahan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, kebijakan sekulerisme Atatürk memunculkan perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara yang masih menjadi pembahasan hingga sekarang. Kesimpulan dari materi yang saya bacakan, pembaharuan Islam di Turki merupakan upaya untuk mengatasi kemunduran yang dialami Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mahmud II memulai reformasi dengan memodernisasi militer, pendidikan, dan pemerintahan. Utsmani muda mendorong lahirnya pemerintahan berdasarkan konstitusi, kebebasan berpikir, dan kemajuan pendidikan. Sementara itu, Mustafa Kemal Atatürk mengubah Turki menjadi republik modern dengan berbagai reformasi politik, pendidikan, hukum, dan sosial. Meskipun kebijakan mereka berbeda, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Turki keluar dari kemunduran dan menjadikannya negara yang lebih maju. Hingga kini, pemikiran dan pembaharuan mereka masih menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan dunia Islam dan Turki modern. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.